Baik banget, terutama neneknya baik bang sama gue. Kata kok tiba-tiba udah nggak ada. Ibu juga bener-bener nangis banget waktu Mas ngelakuin itu ke neneknya. Padahal neneknya tuh baik banget sama dia. Menurut akun X Kariska, RM kerap melindungi Mas dari ambisi kedua orang tuanya. Seorang ibu berinisial AP, 40, kehilangan suaminya, APW, 40, dan orang tuanya, RW, 69. Mereka dibunuh oleh anak sematawayang, AP dan APW, Mas, 14, di rumah mereka, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Tak cuma itu, Mas juga melukai AP dengan keji. AP kini tengah kritis dan mendapatkan perawatan intensif di RS Fatmawati. Sementara Mas ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mengalami nasib yang begitu nahas, AP ternyata juga masih harus menanggung fitnah dari netizen yang mengaku mengenal dirinya. Sejumlah netizen di media sosial X dan Instagram menyebut AP dan APW adalah orang tua yang ambisius dan kerap menekan Mas untuk belajar. Salah satunya adalah akun X bernama saya160560. Ia mengaku sebagai guru les dari Mas. Netizen tersebut bercerita sempat berbincang dengan AP di bulan Oktober 2024 lalu. Disinyalir AP sempat mengurai ambisinya yakni agar sang putra tunggal bisa berkuliah di Universitas Indonesia. Tak cuma itu, akun tersebut juga mengungkap kejadian sebelum insiden pembunuhan terjadi. Kejadian tersebut diduga jadi pemicu konflik di keluarga korban dan terduga pelaku. Yakni ibunda pelaku marah nilai tryout alias uji coba ujian sang putra tidak sesuai ekspektasi. 37, kerabat keluarga Mas, yang menyebutkan bahwa meski Mas dikenal pendiam, dia tetap dapat berbaur dengan anggota keluarga lainnya dan berprestasi di bidang akademik. Keluarga Mas juga dikenal sebagai keluarga yang hangat. Menyatakan bahwa tidak ada pola asuh yang keras dalam keluarga Mas. Orang tua Mas dikenal dengan tutur kata lembut dan cara mendidik yang penuh kasih sayang. Pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Mas, mengingat keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga yang sangat hangat dan tidak pernah ada perilaku negatif. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa ponsel milik Mas. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, mengatakan tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan dalam ponsel Mas. Ade menambahkan bahwa temuan dalam ponsel Mas hanyalah hal-hal normal yang dilakukan oleh anak pada umumnya. Kasus remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya mendapat atensi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi. Arifah bahkan menemui langsung pelaku MAS saat berada di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan Minggu 1 Desember. Pertemuan dengan MAS itu digelar tertutup dan berlangsung selama 1 jam. Saat jumpa pers, Arifah sempat menantangisnya ketika ditanya terkait hasil pembicaraannya dengan MAS. Arifah menyebut dari hasil pengamatannya, MAS merupakan anak yang baik. Meski begitu, ia tak melanjutkan pernyataannya. Ia pun belum dapat memastikan apa yang jadi pemicu MAS tega membunuh ayah dan neneknya, serta melukai ibu kandungnya sendiri. Terkait kasus ini, Arifah pun mengimbau semua pihak termasuk orang tua agar menjadikan kasus tersebut sebagai momen introspeksi diri. Menurutnya, keterbukaan hingga komunikasi harus jadi prioritas dalam pola pengasuhan di keluarga. Tadi kami memang bertemu dengan Ananda A. Ya pasti sedih ya saya ya, karena anak baik. Anak baik. Jangan ditanya itu deh. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan Ananda A. Ya. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh, karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya
sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar bahwa ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas lah, pengasuhan pola asuh di keluarga. Bu, izin Bu, bertanya. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya, gitu aja. Makasih ya. Bu, izin bertanya, untuk ibu dari pelaku ini apakah akan juga mendapat perlindungan juga dari Kemen PPPA? Iya, karena kementerian kami kan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi tadi kami juga akan sebetulnya ingin berkunjung menjenguk ibunda, tapi karena belum memungkinkan kondisinya, jadi Seorang bocah berinisial Mas, membunuh ayah kandung dan neneknya, APW dan RM di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tak cuma membunuh ayah dan neneknya, Mas juga melukai ibu kandungnya AP hingga kritis. Kepergian APW dan RM meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekatnya. Salah seorang warga menyebut RM dan keluarga dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan, RM juga dikenal ringan tangan kerap membantu para warganya dan remaja masjid. RM aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh masjid. Jika ada warga yang meninggal, RM langsung memberikan bantuan. RM diketahui bekerja di bidang properti. Ibu pelaku pun mengikuti jejak almarhumah bekerja di bidang properti. Di media sosial X, salah seorang netizen mengaku sebagai tetangga RM dan keluarganya. Menurut netizen dengan akun X Kariska, RM sangat baik dan sayang terhadap Mas. Baik banget, terutama neneknya baik bang sama gue. Kata kok tiba-tiba udah nggak ada. Ibu juga bener-bener nangis banget waktu Mas ngelakuin itu ke neneknya. Padahal neneknya tuh baik banget sama dia. Menurut akun X Kariska, RM kerap melindungi Mas dari ambisi kedua orang tuanya. Seorang ibu berinisial AP, 40, kehilangan suaminya, APW, 40, dan orang tuanya, RW, 69. Mereka dibunuh oleh anak sematawayang, AP dan APW, Mas, 14, di rumah mereka, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Tak cuma itu, Mas juga melukai AP dengan keji. AP kini tengah kritis dan mendapatkan perawatan intensif di RS Fatmawati. Sementara Mas ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mengalami nasib yang begitu nahas, AP ternyata juga masih harus menanggung fitnah dari netizen yang mengaku mengenal dirinya. Sejumlah netizen di media sosial X dan Instagram menyebut AP dan APW adalah orang tua yang ambisius dan kerap menekan Mas untuk belajar. Salah satunya adalah akun X bernama saya160560. Ia mengaku sebagai guru les dari Mas. Netizen tersebut bercerita sempat berbincang dengan AP di bulan Oktober 2024 lalu. Disinyalir AP sempat mengurai ambisinya yakni agar sang putra tunggal bisa berkuliah di Universitas Indonesia. Tak cuma itu, akun tersebut juga mengungkap kejadian sebelum insiden pembunuhan terjadi. Kejadian tersebut diduga jadi pemicu konflik di keluarga korban dan terduga pelaku. Yakni ibunda pelaku marah nilai tryout alias uji coba ujian sang putra tidak sesuai ekspektasi. 37, kerabat keluarga Mas, yang menyebutkan bahwa meski Mas dikenal pendiam, dia tetap dapat berbaur dengan anggota keluarga lainnya dan berprestasi di bidang akademik. Keluarga Mas juga dikenal sebagai keluarga yang hangat. Menyatakan bahwa tidak ada pola asuh yang keras dalam keluarga Mas. Orang tua Mas dikenal dengan tutur kata lembut dan cara mendidik yang penuh kasih sayang.
Ar pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Mas, mengingat keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga yang sangat hangat dan tidak pernah ada perilaku negatif. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa ponsel milik Mas. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, mengatakan tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan dalam ponsel Mas. Ade menambahkan bahwa temuan dalam ponsel Mas hanyalah hal-hal normal yang dilakukan oleh anak pada umumnya. Kasus remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya mendapat atensi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi. Arifah bahkan menemui langsung pelaku MAS saat berada di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan Minggu 1 Desember. Pertemuan dengan MAS itu digelar tertutup dan berlangsung selama 1 jam. Saat jumpa pers, Arifah sempat menantangisnya ketika ditanya terkait hasil pembicaraannya dengan MAS. Arifah menyebut dari hasil pengamatannya, MAS merupakan anak yang baik. Meski begitu, ia tak melanjutkan pernyataannya. Ia pun belum dapat memastikan apa yang jadi pemicu MAS tega membunuh ayah dan neneknya, serta melukai ibu kandungnya sendiri. Terkait kasus ini, Arifah pun mengimbau semua pihak termasuk orang tua agar menjadikan kasus tersebut sebagai momen introspeksi diri. Menurutnya, keterbukaan hingga komunikasi harus jadi prioritas dalam pola pengasuhan di keluarga. Tadi kami memang bertemu dengan Ananda A. Ya pasti sedih ya saya ya, karena anak baik. Anak baik. Yang ditanya itu dia. Apa ya? Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan Ananda A. Ya. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh, karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar bahwa ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu, itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Ya. Bu, izin Bu, bertanya. Ya, saya agak berat menyampaikannya. Ya, gitu aja. Makasih ya. Bu, izin bertanya, untuk ibu dari pelakunya apakah akan juga mendapat perlindungan juga dari Kemen PPPA? Iya, karena kementerian kami kan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Jadi tadi kami juga akan sebetulnya ingin berkunjung menjenguk ibunda, tapi karena belum memungkinkan kondisinya, jadi Seorang bocah berinisial Mas, membunuh ayah kandung dan neneknya, APW dan RM di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tak cuma membunuh ayah dan neneknya, Mas juga melukai ibu kandungnya AP hingga kritis. Kepergian APW dan RM meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekatnya. Salah seorang warga menyebut RM dan keluarga dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan, RM juga dikenal ringan tangan kerap membantu para warganya dan remaja masjid. RM aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh masjid. Jika ada warga yang meninggal, RM langsung memberikan bantuan. RM diketahui bekerja di bidang properti. Ibu pelaku pun mengikuti jejak almarhumah bekerja di bidang properti. Di media sosial X, salah seorang netizen mengaku sebagai tetangga RM dan keluarganya. Menurut netizen dengan akun X Kariska,
RM sangat baik dan sayang terhadap Mas. Baik banget, terutama neneknya baik banget sama gue. Kata kok tiba-tiba udah nggak ada. Ibu juga bener-bener nangis banget waktu Mas ngelakuin itu ke neneknya. Padahal neneknya tuh baik banget sama dia. Menurut akun X Kariska, RM kerap melindungi Mas dari ambisi kedua orang tuanya. Seorang ibu berinisial AP, 40, kehilangan suaminya, APW, 40, dan orang tuanya, RW, 69. Mereka dibunuh oleh anak sematawayang, AP dan APW, Mas, 14, di rumah mereka, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Tak cuma itu, Mas juga melukai AP dengan keji. AP kini tengah kritis dan mendapatkan perawatan intensif di RS Fatmawati. Sementara Mas ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mengalami nasib yang begitu nahas, AP ternyata juga masih harus menanggung fitnah dari netizen yang mengaku mengenal dirinya. Sejumlah netizen di media sosial X dan Instagram menyebut AP dan APW adalah orang tua yang ambisius dan kerap menekan Mas untuk belajar. Salah satunya adalah akun X bernama saya160560. Ia mengaku sebagai guru les dari Mas. Netizen tersebut bercerita sempat berbincang dengan AP di bulan Oktober 2024 lalu. Disinyalir AP sempat mengurai ambisinya yakni agar sang putra tunggal bisa berkuliah di Universitas Indonesia. Tak cuma itu, akun tersebut juga mengungkap kejadian sebelum insiden pembunuhan terjadi. Kejadian tersebut diduga jadi pemicu konflik di keluarga korban dan terduga pelaku. Yakni ibunda pelaku marah nilai tryout alias uji coba ujian sang putra tidak sesuai ekspektasi. 37, kerabat keluarga Mas, yang menyebutkan bahwa meski Mas dikenal pendiam, dia tetap dapat berbaur dengan anggota keluarga lainnya dan berprestasi di bidang akademik. Keluarga Mas juga dikenal sebagai keluarga yang hangat. Menyatakan bahwa tidak ada pola asuh yang keras dalam keluarga Mas. Orang tua Mas dikenal dengan tutur kata lembut dan cara mendidik yang penuh kasih sayang. Pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Mas, mengingat keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga yang sangat hangat dan tidak pernah ada perilaku negatif. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa ponsel milik Mas. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, mengatakan tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan dalam ponsel Mas. Ade menambahkan bahwa temuan dalam ponsel Mas hanyalah hal-hal normal yang dilakukan oleh anak pada umumnya. Kasus remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya mendapat atensi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi. Arifah bahkan menemui langsung pelaku MAS saat berada di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan Minggu 1 Desember. Pertemuan dengan MAS itu digelar tertutup dan berlangsung selama 1 jam. Saat jumpa pers, Arifah sempat menantangisnya ketika ditanya terkait hasil pembicaraannya dengan MAS. Arifah menyebut dari hasil pengamatannya, MAS merupakan anak yang baik. Meski begitu, ia tak melanjutkan pernyataannya. Ia pun belum dapat memastikan apa yang jadi pemicu MAS tega membunuh ayah dan neneknya, serta melukai ibu kandungnya sendiri. Terkait kasus ini, Arifah pun mengimbau semua pihak termasuk orang tua agar menjadikan kasus tersebut sebagai momen introspeksi diri. Menurutnya, keterbukaan hingga komunikasi harus jadi prioritas dalam pola pengasuhan di keluarga. Tadi kami memang bertemu dengan Ananda A. Ya pasti sedih ya saya ya, karena anak baik. Anak baik. Yang ditanya itu dia. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan Ananda A. Ya. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh, karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada
petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar bahwa ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu. Itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Bu, izin Bu bertanya. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya, gitu aja. Makasih ya. Bu, izin bertanya, untuk ibu dari pelaku ini apakah akan juga mendapat perlindungan juga dari Kemen PPPA? Iya, karena kementerian kami kan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi tadi kami juga akan sebetulnya ingin berkunjung menjenguk ibunda, tapi karena belum memungkinkan kondisinya, jadi Seorang bocah berinisial Mas membunuh ayah kandung dan neneknya, APW dan RM di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tak cuma membunuh ayah dan neneknya, Mas juga melukai ibu kandungnya AP hingga kritis. Kepergian APW dan RM meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekatnya. Salah seorang warga menyebut RM dan keluarga dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan, RM juga dikenal ringan tangan kerap membantu para warganya dan remaja masjid. RM aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh masjid. Jika ada warga yang meninggal, RM langsung memberikan bantuan. RM diketahui bekerja di bidang properti. Ibu pelaku pun mengikuti jejak almarhumah bekerja di bidang properti. Di media sosial X, salah seorang netizen mengaku sebagai tetangga RM dan keluarganya. Menurut netizen dengan akun X Kariska, RM sangat baik dan sayang terhadap Mas. Baik banget, terutama neneknya baik bang sama gue. Kata kok tiba-tiba udah nggak ada. Ibu juga bener-bener nangis banget waktu Mas ngelakuin itu ke neneknya. Padahal neneknya tuh baik banget sama dia. Menurut akun X Kariska, RM kerap melindungi Mas dari ambisi kedua orang tuanya. Seorang ibu berinisial AP, 40, kehilangan suaminya, APW, 40, dan orang tuanya, RW, 69. Mereka dibunuh oleh anak sematawayang, AP dan APW, Mas, 14, di rumah mereka, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Tak cuma itu, Mas juga melukai AP dengan keji. AP kini tengah kritis dan mendapatkan perawatan intensif di RS Fatmawati. Sementara Mas ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mengalami nasib yang begitu nahas, AP ternyata juga masih harus menanggung fitnah dari netizen yang mengaku mengenal dirinya. Sejumlah netizen di media sosial X dan Instagram menyebut AP dan APW adalah orang tua yang ambisius dan kerap menekan Mas untuk belajar. Salah satunya adalah akun X bernama saya160560. Ia mengaku sebagai guru les dari Mas. Netizen tersebut bercerita sempat berbincang dengan AP di bulan Oktober 2024 lalu. Disinyalir AP sempat mengurai ambisinya yakni agar sang putra tunggal bisa berkuliah di Universitas Indonesia. Tak cuma itu, akun tersebut juga mengungkap kejadian sebelum insiden pembunuhan terjadi. Kejadian tersebut diduga jadi pemicu konflik di keluarga korban dan terduga pelaku. Yakni ibunda pelaku marah nilai tryout alias uji coba ujian sang putra tidak sesuai ekspektasi. 37, kerabat keluarga Mas, yang menyebutkan bahwa meski Mas dikenal pendiam, dia tetap dapat berbaur dengan anggota keluarga lainnya dan berprestasi di bidang akademik. Keluarga Mas juga dikenal sebagai keluarga yang hangat.
R menyatakan bahwa tidak ada pola asuh yang keras dalam keluarga Mas. Orang tua Mas dikenal dengan tutur kata lembut dan cara mendidik yang penuh kasih sayang. R pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Mas, mengingat keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga yang sangat hangat dan tidak pernah ada perilaku negatif. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa ponsel milik Mas. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, mengatakan tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan dalam ponsel Mas. Ade menambahkan bahwa temuan dalam ponsel Mas hanyalah hal-hal normal yang dilakukan oleh anak pada umumnya. Kasus remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya mendapat atensi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi. Arifah bahkan menemui langsung pelaku MAS saat berada di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan Minggu 1 Desember. Pertemuan dengan MAS itu digelar tertutup dan berlangsung selama 1 jam. Saat jumpa pers, Arifah sempat menantangisnya ketika ditanya terkait hasil pembicaraannya dengan MAS. Arifah menyebut dari hasil pengamatannya, MAS merupakan anak yang baik. Meski begitu, ia tak melanjutkan pernyataannya. Ia pun belum dapat memastikan apa yang jadi pemicu MAS tega membunuh ayah dan neneknya, serta melukai ibu kandungnya sendiri. Terkait kasus ini, Arifah pun mengimbau semua pihak termasuk orang tua agar menjadikan kasus tersebut sebagai momen introspeksi diri. Menurutnya, keterbukaan hingga komunikasi harus jadi prioritas dalam pola pengasuhan di keluarga. Tadi kami memang bertemu dengan Ananda A. Ya pasti sedih ya saya ya, karena anak baik. Anak baik. Yang ditanya itu deh. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan Ananda A. Ya. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh, karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu, itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Bu, izin Bu bertanya. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya, gitu aja. Makasih ya. Bu, izin bertanya, untuk ibu dari pelakunya apakah akan juga mendapat perlindungan juga dari Kemen PPPA? Iya, karena kementerian kami kan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Jadi tadi kami juga akan sebetulnya ingin berkunjung menjenguk ibunda, tapi karena belum memungkinkan kondisinya, jadi Seorang bocah berinisial Mas membunuh ayah kandung dan neneknya, APW dan RM di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tak cuma membunuh ayah dan neneknya, Mas juga melukai ibu kandungnya AP hingga kritis. Kepergian APW dan RM meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekatnya. Salah seorang warga menyebut RM dan keluarga dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan, RM juga dikenal ringan tangan kerap membantu para warganya dan remaja masjid. RM aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh masjid. Jika ada warga yang meninggal, RM langsung memberikan bantuan. RM diketahui bekerja di bidang properti. Ibu pelaku pun mengikuti jejak almarhumah bekerja di bidang properti.
Di media sosial X, salah seorang netizen mengaku sebagai tetangga RM dan keluarganya. Menurut netizen dengan akun X Kariska, RM sangat baik dan sayang terhadap Mas. Baik banget, terutama neneknya baik banget sama gue. Kata kok tiba-tiba udah nggak ada. Ibu juga bener-bener nangis banget waktu Mas ngelakuin itu ke neneknya. Padahal neneknya tuh baik banget sama dia. Menurut akun X Kariska, RM kerap melindungi Mas dari ambisi kedua orang tuanya. Seorang ibu berinisial AP, 40, kehilangan suaminya, APW, 40, dan orang tuanya, RW, 69. Mereka dibunuh oleh anak sematawayang, AP dan APW, Mas, 14, di rumah mereka, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Tak cuma itu, Mas juga melukai AP dengan keji. AP kini tengah kritis dan mendapatkan perawatan intensif di RS Fatmawati. Sementara Mas ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mengalami nasib yang begitu nahas, AP ternyata juga masih harus menanggung fitnah dari netizen yang mengaku mengenal dirinya. Sejumlah netizen di media sosial X dan Instagram menyebut AP dan APW adalah orang tua yang ambisius dan kerap menekan Mas untuk belajar. Salah satunya adalah akun X bernama saya160560. Ia mengaku sebagai guru les dari Mas. Netizen tersebut bercerita sempat berbincang dengan AP di bulan Oktober 2024 lalu. Disinyalir AP sempat mengurai ambisinya yakni agar sang putra tunggal bisa berkuliah di Universitas Indonesia. Tak cuma itu, akun tersebut juga mengungkap kejadian sebelum insiden pembunuhan terjadi. Kejadian tersebut diduga jadi pemicu konflik di keluarga korban dan terduga pelaku. Yakni ibunda pelaku marah nilai tryout alias uji coba ujian sang putra tidak sesuai ekspektasi. 37, kerabat keluarga Mas, yang menyebutkan bahwa meski Mas dikenal pendiam, dia tetap dapat berbaur dengan anggota keluarga lainnya dan berprestasi di bidang akademik. Keluarga Mas juga dikenal sebagai keluarga yang hangat. Menyatakan bahwa tidak ada pola asuh yang keras dalam keluarga Mas. Orang tua Mas, dikenal dengan tutur kata lembut dan cara mendidik yang penuh kasih sayang. Pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Mas, mengingat keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga yang sangat hangat dan tidak pernah ada perilaku negatif. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa ponsel milik Mas. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, mengatakan tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan dalam ponsel Mas. Ade menambahkan bahwa temuan dalam ponsel Mas hanyalah hal-hal normal yang dilakukan oleh anak pada umumnya. Kasus remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya mendapat atensi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi. Arifah bahkan menemui langsung pelaku MAS saat berada di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan Minggu 1 Desember. Pertemuan dengan MAS itu digelar tertutup dan berlangsung selama 1 jam. Saat jumpa pers, Arifah sempat menangisnya ketika ditanya terkait hasil pembicaraannya dengan MAS. Arifah menyebut dari hasil pengamatannya, MAS merupakan anak yang baik. Meski begitu, ia tak melanjutkan pernyataannya. Ia pun belum dapat memastikan apa yang jadi pemicu MAS tega membunuh ayah dan neneknya, serta melukai ibu kandungnya sendiri. Terkait kasus ini, Arifah pun mengimbau semua pihak termasuk orang tua agar menjadikan kasus tersebut sebagai momen introspeksi diri. Menurutnya, keterbukaan hingga komunikasi harus jadi prioritas dalam pola pengasuhan di keluarga. Tadi kami memang bertemu dengan Ananda A. Ya pasti sedih ya saya ya, karena anak baik. Anak baik. Jangan ditanya itu deh. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan Ananda A. Ya. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh,
karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar bahwa ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Ya. Bu izin Bu bertanya. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya gitu aja. Makasih ya. Bu izin bertanya, untuk ibu dari pelaku ini apakah akan juga mendapat perlindungan juga dari Kemen PPPA? Iya, karena kementerian kami kan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak. Jadi tadi kami juga akan sebetulnya ingin berkunjung menjenguk ibunda, tapi karena belum memungkinkan kondisinya, jadi Seorang bocah berinisial Mas membunuh ayah kandung dan neneknya, APW dan RM di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tak cuma membunuh ayah dan neneknya, Mas juga melukai ibu kandungnya AP hingga kritis. Kepergian APW dan RM meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekatnya. Salah seorang warga menyebut RM dan keluarga dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan, RM juga dikenal ringan tangan kerap membantu para warganya dan remaja masjid. RM aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh masjid. Jika ada warga yang meninggal, RM langsung memberikan bantuan. RM diketahui bekerja di bidang properti. Ibu pelaku pun mengikuti jejak almarhumah bekerja di bidang properti. Di media sosial X, salah seorang netizen mengaku sebagai tetangga RM dan keluarganya. Menurut netizen dengan akun X Kariska, RM sangat baik dan sayang terhadap Mas. Baik banget, terutama neneknya baik bang sama gue. Kata kok tiba-tiba udah nggak ada. Ibu juga bener-bener nangis banget waktu Mas ngelakuin itu ke neneknya. Padahal neneknya tuh baik banget sama dia. Menurut akun X Kariska, RM kerap melindungi Mas dari ambisi kedua orang tuanya. Seorang ibu berinisial AP, 40, kehilangan suaminya, APW, 40, dan orang tuanya, RW, 69. Mereka dibunuh oleh anak sematawayang, AP dan APW, Mas, 14, di rumah mereka, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Tak cuma itu, Mas juga melukai AP dengan keji. AP kini tengah kritis dan mendapatkan perawatan intensif di RS Fatmawati. Sementara Mas ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mengalami nasib yang begitu nahas, AP ternyata juga masih harus menanggung fitnah dari netizen yang mengaku mengenal dirinya. Sejumlah netizen di media sosial X dan Instagram menyebut AP dan APW adalah orang tua yang ambisius dan kerap menekan Mas untuk belajar. Salah satunya adalah akun X bernama saya160560. Ia mengaku sebagai guru les dari Mas. Netizen tersebut bercerita sempat berbincang dengan AP di bulan Oktober 2024 lalu. Disinyalir AP sempat mengurai ambisinya yakni agar sang putra tunggal bisa berkuliah di Universitas Indonesia. Tak cuma itu, akun tersebut juga mengungkap kejadian sebelum insiden pembunuhan terjadi. Kejadian tersebut diduga jadi pemicu konflik di keluarga korban dan terduga pelaku. Yakni ibunda pelaku marah nilai tryout alias uji coba ujian sang putra tidak sesuai ekspektasi. 37, kerabat keluarga Mas, yang menyebutkan bahwa meski Mas dikenal pendiam,
dia tetap dapat berbaur dengan anggota keluarga lainnya dan berprestasi di bidang akademik. Keluarga Mas juga dikenal sebagai keluarga yang hangat. Ar menyatakan bahwa tidak ada pola asuh yang keras dalam keluarga Mas. Orang tua Mas dikenal dengan tutur kata lembut dan cara mendidik yang penuh kasih sayang. Ar pun terkejut dengan tindakan yang dilakukan Mas, mengingat keluarga tersebut dikenal sebagai keluarga yang sangat hangat dan tidak pernah ada perilaku negatif. Polres Metro Jakarta Selatan juga telah memeriksa ponsel milik Mas. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Idnal, mengatakan tidak ada hal mencurigakan yang ditemukan dalam ponsel Mas. Ade menambahkan bahwa temuan dalam ponsel Mas hanyalah hal-hal normal yang dilakukan oleh anak pada umumnya. Kasus remaja 14 tahun yang membunuh ayah dan nenek serta melukai ibunya mendapat atensi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi. Arifah bahkan menemui langsung pelaku MAS saat berada di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan Minggu 1 Desember. Pertemuan dengan MAS itu digelar tertutup dan berlangsung selama 1 jam. Saat jumpa pers, Arifah sempat menantangisnya ketika ditanya terkait hasil pembicaraannya dengan MAS. Arifah menyebut dari hasil pengamatannya, MAS merupakan anak yang baik. Meski begitu, ia tak melanjutkan pernyataannya. Ia pun belum dapat memastikan apa yang jadi pemicu MAS tega membunuh ayah dan neneknya, serta melukai ibu kandungnya sendiri. Terkait kasus ini, Arifah pun mengimbau semua pihak termasuk orang tua agar menjadikan kasus tersebut sebagai momen introspeksi diri. Menurutnya, keterbukaan hingga komunikasi harus jadi prioritas dalam pola pengasuhan di keluarga. Tadi kami memang bertemu dengan Ananda A. Ya pasti sedih ya saya ya, karena anak baik. Anak baik. Yang ditanya itu dia. Kita tunggu aja nanti, mudah-mudahan yang mendampingi bisa menguatkan Ananda A. Ya. Pastinya dia sekarang dalam kondisi yang belum bisa ditanya lebih jauh, karena kami juga menjaga secara psikologis untuk tidak bertanya kepada hal-hal yang mengingatkan kembali gitu, karena itu ada petugasnya atau ada ahlinya untuk bisa memperdalam apa yang sesungguhnya terjadi gitu. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik, sangat baik kalau menurut saya. Cuma kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja ya, mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi gitu, itu yang menjadi prioritas ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. Ya. Bu, izin Bu, bertanya. Iya, saya agak berat menyampaikannya. Ya, gitu aja. Makasih ya. Bu, izin bertanya, untuk ibu dari pelaku ini apakah akan juga mendapat perlindungan juga dari Kemen PPPA? Iya, karena kementerian kami kan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Jadi tadi kami juga akan sebetulnya ingin berkunjung menjenguk ibunda, tapi karena belum memungkinkan kondisinya, jadi Seorang bocah berinisial Mas membunuh ayah kandung dan neneknya, APW dan RM di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tak cuma membunuh ayah dan neneknya, Mas juga melukai ibu kandungnya AP hingga kritis. Kepergian APW dan RM meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekatnya. Salah seorang warga menyebut RM dan keluarga dikenal sebagai orang yang baik. Bahkan, RM juga dikenal ringan tangan kerap membantu para warganya dan remaja masjid. RM aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh masjid. Jika ada warga yang meninggal, RM langsung memberikan bantuan.
RM diketahui bekerja di bidang properti. Ibu pelaku pun mengikuti jejak almarhumah bekerja di bidang properti. Di media sosial X, salah seorang netizen mengaku sebagai tetangga RM dan keluarganya. Menurut netizen dengan akun X Kariska, RM sangat baik dan sayang terhadap Mas. Baik banget, terutama neneknya baik banget sama gue. Kata kok tiba-tiba udah nggak ada. Ibu juga bener-bener nangis banget waktu Mas ngelakuin itu ke neneknya. Padahal neneknya tuh baik banget sama dia. Menurut akun X Kariska, RM kerap melindungi Mas dari ambisi kedua orang tuanya. Seorang ibu berinisial AP, 40, kehilangan suaminya, APW, 40, dan orang tuanya, RW, 69. Mereka dibunuh oleh anak sematawayang, AP dan APW, Mas, 14, di rumah mereka, di perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 30 November 2024, dini hari. Tak cuma itu, Mas juga melukai AP dengan keji. AP kini tengah kritis dan mendapatkan perawatan intensif di RS Fatmawati. Sementara Mas ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.